Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sahabat dimakan Allah. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada di Bukhari, ada di Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, Allah mudahkan dia faham ad-din, agama. Kita akan bicarakan Ummul Hadis. Apa itu Ummul Hadis? Induknya hadis. Yang ada di hadis pertama Sahih Muslim. Di situ terjadi dialog antara Sayyidina Jibril dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jadi ada 4 pertanyaan yang kita ringkas menjadi 3. Saya menyebutnya trilogi beragama. Kalau ini sesuai beres, seorang akan menjadi muslim rahmatan lil alamin. Jika tidak, dia akan nyerempet dikit jadi ekstrim, nyerempet dikit jadi liberal. Karena 3 hal ini tidak dikuasai dengan baik. Pertanyaan pertama Sayyidina Jibril adalah, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu al-Islam. Lalu Nabi jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Dimulai dari syahadat. Tuqimus salah, kamu salat. Tu'tiyaz zakah, kamu bayar zakat. Tasuma Ramadan, kamu berpuasa. Tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau pergi haji jika engkau sanggup. Lalu orang ini mengatakan, sadaqta, Anda benar. Kata Abdullah bin Umar, ayahku berkata, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, nanya kok malah mengiyakan. Jangan-jangan ini bukan bertanya, tapi malah mengajari kita. Setelah itu dia bertanya lagi, apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman. Secara bahasa artinya percaya. Lalu dijawab dengan, kamu percaya Allah. Terus sampai nomor 5, kata percaya cuma sekali. Jadi percaya kepada Allah plus semuanya akan terbawa. Namun, meskipun ada orang percaya 5 ini, kadang dia gagal di nomor 6. Kata percaya diulang lagi, antu'mina bil qadari. Kamu percaya kepada kadar. Kadar itu ukuran yang Allah berikan kepada kita menjalani hidup. Kadar ini semuanya baik dari sisi Allah. Tapi ketika turun, kita inilah yang menerjemahkan khair atau syar. Baik atau buruk. Semua yang Allah berikan itu baik. Saya mau tanya, corona berkembang karena takdir Allah atau bukan? Ridho tidak? Raditu billahi, wajib ridho. Bagi mukmin takdir itu semuanya baik. Kalau nggak faham bab ini, orang akan putus asa beragama. Tidak faham hadis bab iman. Pertanyaan ketiga, ya Muhammad, mal ihsan. Kalau tadi akhbirni, sekarang langsung mal ihsan. Apakah hakikat ihsan? Ihsan secara harfiah, ahsana yuhsinu ihsana. Artinya membaguskan sesuatu. Tapi Nabi tidak terjemahkan itu. Nabi menerjemahkan secara maknawi. Inilah dasar ilmu istilahi. Jadi kalau menerjemah sesuatu tidak boleh terjemah makna harfiah, harus terjemah istilah. Salat secara harfiah berarti doa. Apakah orang berdoa sudah salat? Belum. Nabi mengatakan, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Rasanya kita yang pandang, sebenarnya dialah yang memandang. Allah memandang bukan zahir. Allah tidak pandang kopiah kita. Allah tidak pandang gamis sarung kita. Yang dipandang adalah qalbu. Yanzuru ila qulubikum. Inilah yang disebut muraqabah. Merasa intai mengintai dengan Allah. Maka al-ihsan melahirkan ilmu zuhud, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mengenai zikir. Ilmu ini dikumpulkan oleh ulama, namanya tasawuf. Cuma sayang hari ini orang trauma dengan nama tasawuf. Mana ada syaitan diam-diam membiarkan tasawuf berkembang. Tidak mungkin. Tasawuf itu penakhluk syaitan. Maka tidak mungkin syaitan membiarkan orang belajar tasawuf.
maka dia buatlah konspirasi di kalangan orang beragama. Jika tasawuf itu isinya ihsan, menolak tasawuf, menolak Rasulullah sallallahu alaihi. Di antara kita pasti ada yang sedang di tahapan belajar al-Islam. Sehingga kalau berbicara tentang agama, kayaknya nyerang orang terus. Oh ini nggak boleh, ini boleh. Nabi tidak melakukan itu. Tidak ada di masa Nabi. Kosakata ini baru sepertiga dia belajar Islam dan baru kulitnya. Karena al-Islam ini nanti melahirkan ilmu namanya fiqih dan usul fiqih. Hukum Islam itu ngomong apa? Sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Boleh ngaji sunnah, ngaji fikih, tapi lewat jalur dari fikih ini muncullah kemudian di zaman sahabat Nabi, imam mujtahid. Imam mujtahid ini kemudian melahirkan 4 mazhab. Apa arti mazhab? Kesimpulan para imam dalam memudahkan dalil-dalil agar dipahami dengan lugas oleh umat. Maka ada muncul namanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab kita di Indonesia kebanyakan apa? Syafi'i. Dan yang keempat, Hanbali. Mazhab itu muncul di kalangan ulama salaf. Begitu ulama mazhab, salah satu sunnah yang menghubungkan kita dengan Nabi SAW. Perbedaan-perbedaan itu bukan buatan imamnya, tapi emang riwayatnya beda, hadisnya beda, sanadnya beda, hasilnya ijtihadnya beda. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi mazhab bukan agama ciptaan imam. Apa yang harus kita sadari? Tidak semua orang mendengar faham. Sekarang ada orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam dirimu apakah kamu tidak memandang, memperhatikan, menyadari kelemahanmu, kekuranganmu? Anak muda baru hijrah udah berani ngomong, Ustadz itu tuh nggak benar. Kenapa? Mas apakah hadis itu? Nah, ini contohnya. Ini karena belajar ilmu sebelum adab. Ingat, Imam Malik berkali-kali ngomong, Imam Salafus Saleh, ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajar adablah sebelum belajar ilmu. Al-Quran itu universal, umum. Maka dia tidak membicarakan yang rigid-rigid, yang detail-detail. Yang detail diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Ada sahabat yang menyaksikan Nabi berkunut, ada yang menyaksikan Nabi tidak berkunut. Di mana ketemu itu? Hadis. Tapi hadis pun beragam. Karena hadis ini bercerai-berai, maka perlulah orang yang meriwayatkan amalnya Nabi, bukan hanya meriwayatkan berita amal Nabi. Kalau tadi berita amal Nabi namanya hadis, sekarang meriwayatkan cara mengamalkannya. Dan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Coba, siapa di sini yang sudah melihat Rasulullah salat? Nggak ada. Katanya langsung kembali kepada Allah dan Rasul. Berarti nggak bisa kita langsung kepada Allah dan Rasul. Maka mustahil hari ini kita baca hadis tanpa lewat imam. Bedakan imam hadis dengan fikih. Imam hadis artinya berita. Dia cuma mengumpulkan berita. Dia menjamak, mengkompilasi berita. Kalau imam fikih, dia tahu cara meramu berita, mana yang sahih, mana yang tepat. Jadilah itu sebuah mazhab. Maka jangan heran ada hadis yang dhaif secara ahli riwayat, tapi sahih secara fuqaha. Ahli fikih bilang ini sahih. Dan itu banyak. Maka wajib orang yang belajar fikih, belajar mazhab fikih. Karena ahli hadis periwayat kalam fi'il Nabi. Ahli fikih periwayat amal Nabi dan amal salafus salih. Saya mengimbau kembali, ayo kembali kepada jalan keilmuan ahlu sunnah yang benar, yang tepat. Ya. Kita boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Yang kedua, al-iman, melahirkan ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini ada pakemnya, ini masuk ke bab pemikiran. Kepada ya teman-teman semua, ya anggota, tolong belajar tauhidnya jangan lewat YouTube. Langsung ngaji kepada ahlinya. Jadi di ahlu sunnah ada manhaj akidah. Muncullah dulu akidah ahlu sunnah manhaj Imam Asy'ari.
manhaj Imam Abu Mansur Al-Maturidi, manhaj Imam Tahawi. 3 ini warisan ulama salaf. Mereka bertiga tidak pernah bertemu dalam riwayatnya, tapi hidup semasa, akidahnya kok sama. Ternyata masing-masing mereka punya sanad, silsilah ke Nabi. Silsilahnya silsilah ilmu. Ini yang disebut silsilah. Maka mengaku ajaran saya ajaran Nabi, ajaran saya ajaran sahabat, ajaran tabi'in, ajaran salaf. Buktikan dengan sanad. Gak usah ngaku. Mana sanadku? Jadi kalau mau ahli sunnah ini 3 ini. 3 ini nanti Pak. Ya. Di luar itu kita ragukan. Dan yang terakhir Nabi menjelaskan al-ihsan. Ihsan itu melahirkan tasawuf. Nah, Bapak saudara makan Allah, adakah tasawuf di zaman Rasulullah? Ada amalnya, namanya belum ada. Itu sama dengan ilmu fikih, sama dengan ilmu akidah, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Enggak ada di Quran. Memang semua yang enggak ada di Quran menurut dia, Quran menurut dia, kan begitu. Bukan Quran menurut ulama. Lalu kemudian dia tiadakan. Nabi SAW orang yang paling banyak berzikir, mengamalkan surat Al-Ahzab ya, ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Inti dari tasawuf itu ada pada setiap nafas Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi setiap detik, setiap saat ingat Allah Ta'ala. Di Quran itu ayat mengenai kalbu lebih dari 100. Lebih banyak dari sholat. Tapi Bapak Ibu ini sholatnya sudah lengkap. Tapi kok nggak nyaman juga di hati? Ada yang kurang. Apa yang kurang? Nah, yang kurang itu bukan bab fikih. Yang bisa mengetahuinya tasawuf. Maka orang ini concern di kalbu sehingga sholat jadi khusyuk. Jadi ketika Imam Bukhari konsentrasi dalam riwayat hadis, Imam Abu Yazid, Imam Junaid, Al-Baghdadi, Imam Sirri Sakti, mereka sibuk dengan urusan kalbu. Kalau kita kurang percaya, buka kitab Hilyatul Auliya, karya Imam ahli hadis yang sangat mengerti ajaran salafus soleh tanpa ngaku-ngaku, pakai sanad dia. Hilyatul Auliya. Dia mulai imam tasawuf itu bukan dari Imam Junaid, tapi imam sufi itu bagi dia pertama adalah Nabi. Nabi sendirilah yang mengajarkan tasawuf. Ilmu yang sempurna hanya milik Allah diturunkan ke Nabi. Tapi ketika turun ke sahabat, ke tabi'in, ke para ulama, ilmu ini menjadi bercerai-berai. Nggak ada yang sempurna. Kenapa? Ini hadis yang tadi Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi membuka ruang untuk ahli fikih menjadi ahli fikih, ahli sufi menjadi sufi. Ahli fikih melihat zahir amal Nabi. Ahli sufi melihat batinnya Nabi. Jadi ini tidak bertentangan, tapi ini ilmu saling memperkaya. Siapa yang berhakikat bertasawuf, tapi tidak belajar fikih, ilmu hukum Islam yang zahir dengan baik, tazandaqa. Dia akan menjadi zindik. Dia akan nyeleneh. Orang sholat dia nggak mau sholat lagi nanti. Orang cari kebaikan orang, dia cari sering ngomong yang gaib-gaib. Sebaliknya, yang belajar fikih, belajar sunnah, bid'ah, belajar sah batal, tapi tidak belajar ilmu qalbu, ilmu tasawuf dengan baik. Tafassaqa, sholat tapi tidak khusyuk, baca Quran ria, jadi imam belagu. Itu akibat dari belajar agama yang zahir tapi meninggalkan yang batin. Jadi 2 ini warisan Nabi. Islam itu ibadah zahir, iman itu ibadah akal. Sedangkan ihsan itu engkau ibadah seakan ngobrol sama dia, merasakan dia di depanmu, berbicara kepadamu. Oleh karena itu ulama kita bisa dibagi 3 jenis keilmuannya. Ini sebagai penutup. Pertama, ulama ahli fiqih, mengetahui hukum yang zahir. Hukum yang zahir itu sah dan batal atau sunnah, bid'ah, halal, haram. Ya. Sedangkan ulama yang kedua itu ulama ahli akidah, mengetahui kebenaran dan kebatilan, kesalahan dalam bab akidah. Ulama yang ketiga, ulama ahli qalbu. Kita sebut ahli qalbu, ahli tasawuf atau ahli tarekat sufi. Kolbu itu dia tunduk kepada ruh. Akal dia tunduk kepada kolbu.
tubuh tunduk kepada akal. Jadi akal hanya bisa membuat analog tentang Allah. Kias, perumpamaan. Kolbu bisa menyebut namanya dan mengenali sifatnya. Ruh bisa memandang dan merasakannya. Lalu orang ini bertanya lagi, Mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'i. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu rahasia kapan terjadi kiamat. Berdasarkan ini muncullah ilmu namanya ilmu akhir zaman. Kaedahnya dua. Satu, tidak boleh tebak-tebakan. Yang kedua, hanya Allah yang tahu kapan terjadi. Ilmu mengenai ini sudah ditulis oleh Imam Suyuti, oleh Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir. Insya Allah kalau umur panjang nanti kita buat pembahasan Man huwal Mahdi. Insya Allah kita simpulkan hadis ini. Nabi ditanya mengenai Islam, iman, ihsan, kiamat. Kesimpulannya ada pada kalam Nabi. Ketika Umar mulai curiga, Nabi kemudian mengatakan, Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya? Zalika Jibril. Itu adalah Jibril kawanku. Ja'akum liyu'allimakum dinakum. Inilah kesimpulannya. Datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Apa arti din? Agama. Agama berarti ada 4 pilarnya. Seperempat pada fikih muncullah mazhab al-Islam. Maka ketika orang ingin al-Islam berfikih wajib bermazhab. Yang kedua akidah. Akidah di sini akidah apa? Ahlussunnah, riwayat Imam Asy'ari. Riwayat, harus ada periwayatnya, nggak boleh langsung bilang kalam Allah, kalam Rasul. Kita kan nggak ketemu dengan Rasul. Dan yang ketiga, bertasawuf nggak? Bertasawuf, zikirnya ada tekniknya nggak? Ada, itu namanya thariqah. Dan seperempat terakhir, jika ingin sempurna agama, harus mengerti ahwal akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah membuka pikiran, kolbu, ruhani kita semua untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.